Oke, halo semuanya. Aku Jawar Fazanur dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, kali ini di video ini saya tuh akan membawakan video konten. Nah, video pembelajaran tentang pemrograman dasar di Scratch dan Python. Oke, langsung saja simak video berikutnya. Nah, pertama-tama tuh kita akan mempelajari materi pemrograman Python dasar. Ini kurang ya guys, aslinya ada Scratch juga. Tentang apa tuh? Tentang variabel, input data, casting, komentar, dan algoritma studi hours. Oke, next. Jawar Fazanur, ini nama saya dan NIM saya guys. Nah, definisi dan contoh variabel tipe data operasi. Variabel itu tempat menyimpan data. Tipe data itu adalah integer, float, string, boolean. Apa itu? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Kalau operasi itu kayak aritmatika, plus, minus, kali, bagi, perbandingan, logika. Nah, contoh X sama dengan 10. Integer berarti itu bilangan bulat. Y sama dengan 3,5. Itu desimal. Nama sama dengan Ali dan seterusnya. Lanjut, variabel di Python dan casting. Jadi di Python kita nggak perlu ribet bikin tipe data dulu kalau mau buat variabel. Misalnya kalau di beberapa bahasa pemrograman nih lain kan kita harus bilang ini integer, ini string. Nah di Python langsung aja ketik nilainya, otomatis dianggap variabel. Terus ada yang namanya casting, artinya kita mengubah tipe data. Contoh nih, kalau kita tulis A sama dengan 5, itu angka bulat, tipe datanya integer. Terus B sama dengan float A. Kalau kita mau ubah jadi pecahan atau desimal, kita tinggal tulis B sama dengan float kurung buka A kurung tutup. Oke, jadi 5 berubah menjadi 5,0. Kalau kita mau jadikan teks, tinggal C sama dengan str kurung buka A kurung tutup, hasilnya itu jadi 5 gitu. Terus selanjutnya kalau kita mau jadikan atau misal kita punya angka pecahan 3,7, lalu kita tulis D sama dengan in kurung buka 3,7 kurung tutup, otomatis jadi 3 karena desimalnya dibuang. Oke, materi selanjutnya itu pentingnya komentar. Komentar tuh membantu menjelaskan kode, tidak dijalankan oleh Python, memudahkan debugging dan kolaborasi. Jadi tuh komentar tuh kayak memudahkan sebagai kita programmer gitu loh, biar kita itu tidak lupa kalau ini tuh program buat apa, ini buat apa. Nah itulah pentingnya komentar. Contoh, hitung luas persegi, sisi sama dengan 4, luas sisi kali sisi, atau luas sama dengan sisi kuadrat gitu. Lanjut, algoritma study hours. Di sini kita punya contoh algoritma sederhana buat ngecek jam belajar. Flow atau alurnya simpel banget. Nah, pertama kita input jumlah jam belajar. Terus yang kedua, kalau jam belajarnya lebih dari atau sama dengan 3 jam, program akan bilang belajar cukup. Nah, tapi kalau jam belajarnya kurang dari 3 jam, program akan bilang perlu belajar lebih. Nah, coba lihat programnya di bawah. Nah, contoh programnya tuh kayak gini. Baris jam sama dengan in kurung buka input kurung buka tanda petik masukkan jam belajar titik 2 tanda petik tutup kurung. Itu artinya kita minta pengguna memasukkan angka jam belajar. Pengguna tuh maksudnya yang ngetik gitu loh guys. Lalu ada kondisi if jam lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau benar dia langsung cetak belajar cukup. Kalau tidak memenuhi syarat, masuk ke bagian else. Program akan cetak perlu belajar lebih. Oke. Udah selesai nih guys materinya. Jadi kita akan belajar mengenai apa ini guys? Variabel, tipe data, casting, komentar, dan algoritma studi hours. Jadi kita langsung saja ke prakteknya, yaitu di Scratch dan Python. Jadi guys,
Oke guys, sekarang kita coba langsung yuk. Kita ke Chrome, kita cari Scratch. Oke, Scratch. Enter. Lalu kita klik yang paling atas ini. Program pertama kita ke Scratch dulu ya guys. Nanti habis itu kita ke Python. Oke, tunggu. Nah, tampilan di sini tuh menunjukkan kalau kita itu belum bergabung nih. Nah, kalau kalian belum buat akun, maka kalian pilih yang ini, terus masuk. Sekarang kita coba yang belum buat akun ya guys, seakan-akan kita belum buat akun. Oke, kita buat tutorial ulang dari awal. Oke, klik ini. Buat nama, terserah kalian namanya guys. Oke, buat sandinya yang gampang aja guys, biar tidak lupa. Tidak boleh ini bisa. Nah, kalau sudah ada berarti kita tambahin misal angka nih, set. Nah, lanjut ini akun. Ini terserah kalian ya guys, sesuka hati kalian. Di negara mana kamu tinggal? Nah, tentulah di Indonesia Raya guys ya. Mana di Indonesia? Next. Ini sesuai arahan aja ya guys, kita turutin ini. Next. Apa gendermu? Laki-laki, non biner ya enggak lah. Lanjut. Apa alamat surel emailmu? Oke, ini alamat kalian guys. Kita tunggu sebentar. Selamat datang di Scratch Om terus itu. Oke, kita klik ini aja guys. Oke, kita next aja guys, ini tidak penting ini. selanjutnya saya setuju. Oke, tunggu sebentar guys. Tampilannya seperti ini berarti kalian berhasil telah membuat akun. Mantap, kita langsung ke buat aja ini, buat. Oke, langsung buat project pertama, yaitu variabel guys. Variabel singkat aja, seperti yang saya terangin sebelumnya itu, bahwa kalau variabel itu mirip ingatan seorang. Kita langsung saja ke kejadian ini. Oke, tarik sini, buka ke sejar. Kita tarik yang ini guys, tanya apa namanya, tunggu. Kita ke variabel ini, terus kita ke tanya lagi ini, escape
variabel lagi. Nah, kita drag and drop seluruhnya dulu ya guys, nanti kita baru coba biar kita tahu salahnya tadi mana. Oke, terus ke suara. Oh, tampilan guys. Katakan oke, ini sensor jawaban sini guys, terus sini lagi, terus sini lagi guys, ke operator yang plus ini bisa number 1. Kita bikin hot variable nih guys, number 1 kalkulator auto pakai guys. Oke, number 1 dapat lagi, number 2 oke, terus sini guys, ini dar kita buat lagi nah, taruh sini dulu, kita kembali ke operator, kita ke plus lagi. Sorry guys, kita gabungkan. Taruh sini. Oke, sip dulu. Nah, oke, kurang lebih seperti ini guys. Kita coba dulu ya guys, apakah berfungsi dengan baik. Kita klik ini, kurang lebih seperti itu ya guys. Lanjut ke project. Oke, oh ya, kalau kalian mau keluar jangan lupa di save dulu ya guys. Ya kalau langsung keluar sih nggak apa-apa, harusnya soalnya kemarin kan saya coba toh keluar terus aku login lagi, ternyata ininya tuh sudah disimpan otomatis di folder. Nah kalau mau mandiri ini kita klik dulu yang ini, simpan sekarang. Oke, nah kalau tersimpan berarti nanti ini di sini sudah ada. Nah di file scratchnya tuh sudah ada ini. Nah terakhir kali modifikasi beberapa menit yang lalu ini guys, coba kita lihat. Nah sudah kan, mantap. Oke, lanjut ke project yang kedua. Ini buang dulu. Kita klik ke baru. Oke, keren, biar tidak tercampur sama yang tadi. Nah yang kedua ini sedikit lebih rumit guys, karena ini gabungan variabel dengan kalkulator. Oke, langsung saja ikuti langkah-langkahnya. Oke.
ikuti saja ya guys. Kita ke variabel. Oke, maka sensor lagi, tanya lagi, kita ke variabel lagi, atur lagi, kita ke sensor lagi, kita tanya lagi, kita ke variabel lagi, kita ke atur lagi. Nah, ini tuh masih simpel guys dibandingkan sama Python, karena Python tuh kita ngetik sendiri nih. Kalau sini kan kita tinggal drag and drop kayak gini toh. Nah, kita ke variabel. Maaf guys, ternyata ada gangguan lagi. Nggak tahu ini malam ini kenapa ada gangguan banyak sekali nih. Waduh. Kita lanjut saja ya guys. Fokus ya. Kita ke ini, terus sini guys. Coba terus sini saja guys. Kita ke operator. Terus sini wah triple ya guys ya. Tuh 2 3 4 ternyata guys. Bam. Yang kedua ini cuman 3 ya guys. 1 2 3. Oke. Ini sama tuh. Oke. Bentar guys, ada kesalahan teknis. Ternyata ini salah guys. Harusnya ini kita jawab dulu. Taruh sini. Kita gabungkan lagi. Kita ke sensor. Nah, harusnya kita jawaban dulu di sini guys. Kasih bakal udah siap. Oke. Nah, ini ada 3 ya guys ya.
terus yang katakan ini juga ada gabungkan. Ada 2 di sini guys. Terus sama seperti yang di sini nih. Set. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat variabel ya guys ya. Variabel yang di sini nanti guys yang muncul. Apa? Buat variabel jam tidur. Oke. Jam kerja. Nah, nanti si kucing tuh tanya guys, tanya di masalah ini. Kita buat lagi dulu. Weekday. Coba lagi. Weekend relaxing hour. Berapa jam guys? Yang belum apa tadi guys? Ini apa ini guys? Weekend relaxing, weekday relaxing. Jadi kita ke weekday. Weekday. Hours. Oke. Lanjut. Weekday plus weekend available hours. Kita buat lagi guys totalnya ya guys ya. Benar guys, kakiku kesemutan ya guys, udah terlalu lama tutup ini. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kita pasang-pasangkan ini, kita atur ini guys. Ini jam tidur, terus yang ini tuh jam kerja, terus yang ini tuh weekday relaxing hour, yang ini tuh weekend relaxing hour. Relaxing hour, weekday available hour, weekend available hour. Yang ini tuh total ya guys ya. Terus weekday available hour kita taruh sini, terus weekend available hour kita taruh sini, totalnya kita taruh yang terakhir ya guys ya. Nah, seperti sama ini.
Ini kita ganti 2 detik guys, biar tidak terlalu cepat nih pergantian dialognya. Bentar. Sebentar guys, mau peregangan kaki dulu, maaf. Aduh. Kita kayak gini aja guys biar cepat. Nah, kita tinggal ini ganti yang akhirannya ya guys ya. Kok void weekend? Kek apa ini guys? Wih, it's wait. Oh ini tulisannya salah ya guys. Wait. Oke, lanjut ke sini guys. Kita ke ini. How many hours do you sleep? Berhari guys. Nanti jam tidur nanti masuknya ke sini guys. Ketika kita jawab situ, oke. Terus berapa jam? Do you want kerja? Nanti masuknya ke kerja guys. Per minggu. Kamu tuh pengen relax berapa jam gitu loh per minggu ini guys, tuh relax biar kalau kerja terus ya budrek nanti kalian guys, nggak ada healingnya sama sekali. Ke 1 hari ini guys.
sleeping hour, jam tidur. Nggak bisa ya. Jam tidur, jam kerja, lalu weekday, yes, hour, tambah 3, nanti kesini sleeping hour, tidur, tambah weekend. Oke, ini sama tambah 3 guys. Terus ini weekday available. Ini 5 weekend available. Wait, di sini plus 2. Oke, kurang lebih nanti seperti ini guys. Mantap betul. Kita coba nih. How hour coy. Kita kurang R. Hours day. Wih. Nah. Seperti kita tuh tidur hari berapa jam ya? Cuman 5 jam. 5, oke. Gua kerja itu 8 jam guys. Untuk relax tuh ya minimal ya 7 jam ya guys. 14 mungkin guys. Punya 14 stasiun weekend. Oke, kamu ya 1 jam. Ya cuma belajar ya guys. Di sini biasanya campur-campur. Nanti kalau sudah diaplikasikan nanti jangan kayak gini guys. Ini cuman contoh saja. Oke, project yang kedua dari scratch sudah selesai. Lanjut kita ke Python ya guys ya. Oh iya guys, jangan lupa untuk disimpan ya. Siapa tahu nanti kalau apa ini kalian keluar sendiri kan nggak lucu. Kalian buat ini lama-lama malah nggak kesimpan guys. Jangan sampai ya guys. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ke materi Python. Oke, materi selanjutnya yaitu di Python seperti yang scratch tadi ya. Kalau jam tidur, jam kerja, jam relaksasi hari biasa, jam akhir pekan. Yang ini pakai bahasa Indonesia. Ini tuh program buat apa sih? Buat kalau kita tuh mengetahui gitu loh guys. Jam tidur, nanti kan kita ditanya jam tidur, kerja, relaksasi, terus tuh sama program tuh dihitung jam yang disitu untuk belajar. Nah nanti si program ini menampilkan hasil tersebut. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama tuh kita input jam tidur, kerja, dan relaksasi. Lalu kita hitung berapa jam yang bisa dilakukan buat belajar di hari kerja dengan mengurangi waktu tidur, kerja, dan relaksasi. Bagi yang mau promnya nanti bisa saya share di deskripsi ya guys. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Kalian bisa coba-coba sendiri lah dari Python ini. Dan kalau kalian pengen tahu kalau cara login Python
Python ini toh sudah ada di videoku sebelumnya, makanya cek dulu guys. Nah selanjutnya itu kita hitung juga berapa banyak waktu yang tersedia di akhir pekan. Akhirnya kita dapat total waktu yang bisa kita manfaatkan buat belajar selama seminggu. Oke, kita coba di konsol ini ya guys. Nah caranya itu di sini guys, kita nyoba programnya tersebut. Berapa jam Anda tidur setiap hari? Berapa jam Anda tidur setiap hari? Berapa jam ya? Tulis misal 7 jam. Bentar guys, ini finish dulu guys. Cek. Nah, coba kita tulis nih guys, berapa jam tidur kamu tiap hari? Misal 7 jam. Bentar, termasuk perjalanan. Kamu kerja per hari termasuk perjalanan, ya paling 8 jam. Oke, jam kamu butuh untuk relaksasi di hari kerja itu ya nggak usah lama-lama ya, 4 jam cukup untuk relaksasi di akhir pekan ya, 4 jam lah ya guys. Kamu punya 3 jam untuk belajar tiap hari kerja di akhir pekan, 7 jam untuk belajar, jadi total jam tersedia untuk belajar tiap minggu adalah 29 jam. Nah berarti tiap minggu tuh kalian bisa belajar 29 jam guys ya. Oke, mungkin begitu yang tentang ini program jam tidur, kerja, dan relaksasi ini ya guys. Ini juga sudah saya modifikasi ini untuk ke bahasa Indonesianya, jadi kalian tinggal memahami saja ini tata cara kerjanya. Oh, sekalian saya jelaskan ya guys, jam tidur, float input, berapa jam tidur. Nah kalau kayak gini tuh berarti programnya tanya berapa jam tidur kamu tiap hari. Nah terus jam kerja, float input. Nah ini programnya juga tanya berapa jam kamu kerja per hari termasuk perjalanan. Terus jam relaksasi hari biasa, ini juga tanya guys, berapa jam kamu butuh untuk relaksasi di hari kerja, seperti ini. Nah ini yang terakhir ini, berapa jam kamu butuh untuk relaksasi. Nah terus menghitung jam yang tersedia untuk belajar. Jam tersedia hari biasa 24, jam tidur, jam kerja. Nah 24 jam ini dikurangi jam tidur, dikurangi jam kerja. Jam relaksasi hari biasa itu dikurangi 2, jam tersedia akhir pekan itu 24 jam dikurangi jam tidur. Terus jam relaksasi akhir pekan itu dikurangi 2. Nah total semuanya untuk jam tersedia per minggu itu jam tersedia hari biasa dikali 5, terus ditambah jam tersedia akhir pekan kali 2. Nah ini langsung menampilkan hasil print. Kamu punya, ini berarti nanti programnya bilang kayak gini, kamu punya plus STR tuh nanti jumlah ini yang sudah dijumlahkan oleh programnya, jam untuk belajar tiap hari kerja. Terus nanti ini juga di akhir pekan kamu punya plus, nah ini juga yang terakhir print. Jadi total jam yang tersedia untuk belajar tiap minggu adalah setotal ini yang tadi yang udah dihitung programnya plus jam. Nah nanti bisa saya share di deskripsi ya guys untuk promnya. Oke, lanjut ke program kedua. Oke, yang selanjutnya itu kita tuh mau ngapain nih guys? Nah ada yang tahu? Nah jadi di program ini tuh kita mau menghitung total waktu belajar dalam sehari. Nah contohnya seperti ini. Nanti saya sertakan promnya ini di deskripsi juga. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Ini tuh materi kalkulator ya. Jadi nanti penjumlahan lah. Oke, baris pertama tuh kita pakai input untuk minta durasi belajar sesi pertama. Oke, misalnya kita belajar 2 jam, berarti nanti sini munculnya 2 jam. Oke, bentar. Terus lalu baris berikutnya tuh kita minta lagi durasi belajar ke sesi kedua. Nanti juga kita bilang ke programnya, maksudnya ke angka gitu.
terus setelah itu kita buat variabel total belajar untuk menampung hasil penjumlahan dari sesi 1, sesi 2 ya, seperti scratch yang ini guys, seperti ini. Oke, terakhir tuh kita pakai print ya, tampilkan hasil untuk menampilkan hasil ke layar. Misalnya kalau sesi 1 tuh 2 jam, sesi 2 tuh 3 jam, berarti 2 tambah 3 berarti nanti hasilnya tuh muncul di programnya 5 jam. Oke, kita langsung coba aja ya guys. Project masukkan durasi belajar sesi 1 dalam jam. Oke, misalnya berapa guys? 3 jam ya. Nah, sesi kedua tuh 5 jam misal. Nah, total waktu belajar hari ini adalah 8 jam. Berarti ini sudah benar ya guys. Kurang lebih nanti problemnya seperti ini. Bisa apa lagi nih? Minta waktu belajar. Nah, jadi intinya program ini tuh bisa membantu kita menghitung berapa lama total waktu belajar kita dalam sehari. Kurang lebih seperti itu guys. Nanti ini juga bisa diganti-ganti sesuai kemauan kalian. Misal apa nih guys? Total pengeluaran juga bisa. Total pengeluaran dalam sehari misal. Nanti tinggal dimasukin aja di sini total pengeluaran hari ini jam 7. Misal kamu beli sarapan 10.000, nanti kamu tulis 10.000, ini pas siang 15.000, nanti di sini juga muncul total pengeluaran kalian pada waktu hari ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini pada video ini ya guys, video kedua ya. Nah, mungkin kalau ada salah kata apa perbuatan yang kurang mengenakan, mohon maaf. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan, maksudnya video selanjutnya. Oke, bye bye.